Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Prabowo. "Di sini Anda tetap jenderal," bisik Ini Abdullah. penghormatan ya buat Pak Prabowo. Selama di Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As juga channel Azan Edi TV jutaan terima kasih saya ucapkan. Okey, kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayuh bantu dengan tekan butang subscribe kerana subscribe itu kan gratis aja, geng. Okeylah, seperti biasa sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok, yang tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, digandakan apa juga usaha yang kalian lakukan, juga diberikan kekuatan kesabaran buat saudara-saudara kita di Palestina, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, hari ini As nak react satu lagi video daripada channel Pegawai Jalanan. Jangan lupa juga untuk bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Okey, kali ini kita ingin melihat, katanya Jordania adalah merupakan negeri kedua buat Prabowo. Lagi ngapain kayak gitu ya? Kisah Prabowo yang tidak banyak orang tahu, dan kali ini ayuh kita cari tahu gimana menurut kalian Jordania ini bisa menjadi negara kedua Prabowo. Ayo. Okey, udah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Yang melindunginya dari fitnah. Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto. Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk Tonton mendapatkan sampai kualitas selesai suara katanya. yang jernih. Selamat menonton. Siapkan mental dan kopi. Udah ada kalian tuh. Ya, kandidat terkuat ya, ada Pak SBY sekarang. Kemudian juga ada Pak Prabowo, ada Ibu Mega, ya, dan Pak JK. Dari 4 ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau Ini orang tengah yang sama Pak paling Gus Dur nih. ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Oh, Ikhlasnya seperti ini apa, ya. Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Pak Yang lain Prabowo tidak Subianto ikhlas. ya. Ya nggak tahu. Yang nggak tahu Ibarat katanya. kata pepatah, siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Ternyata tidak berlaku untuk Prabowo Subianto, akan tetapi menabur selain angin dan kesetia kawanan dimanapun. Mungkin kisah ini yang akan kami sajikan untuk teman-teman semua. Ingatlah pepatah Tiongkok yang sering dikatakan Prabowo, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Jika kita dalami maknanya, maka akan sangat dalam sekali. Karena memiliki arti, kita tidak berpeluang mempunyai musuh, bahkan musuh pun kita anggap teman. Iya. Kembali lagi mengutip kisah Prabowo Subianto yang hijrah ke Yordania akibat fitnah yang mengarah kepada dirinya setelah lengsernya Presiden Soeharto. Hijrahnya ini bukan hanya asal pergi, dan mengapa Yordania yang dia pilih. Dalam materi ini ada kisah yang patut kita jadikan contoh tentang persahabatan yang akhirnya bisa menyelamatkannya dari bidikan fitnah yang sangat luar biasa. Kisah ini dicuplik dari sebuah buku yang berjudul Prabowo, Dari Cijantung Bergerak ke Istana, karya Femi Adi Supeno. Beginilah kisahnya. Ini waktu mudanya Pak Prabowo ya. Tidak ada satupun nama Prabowo yang muncul sebagai koruptor dalam sebuah institusi bisnis. Ini yang membedakan Prabowo dengan mertuanya Soeharto. Kotak Prabowo hanya habis di panggung kemiliteran saja, dan Prabowo lenyap seolah tanpa jejak. Kemana ia pergi? Tentu saja ke Yordania. Mencoba untuk bersembunyi dan mencari suaka di luar negeri memang tidak pernah ditempuh oleh Soeharto. Tuduhan yang sepanas apapun, Soeharto tetap melenggang di tanah air. Bisa jadi karena kroni Soeharto dan jejaring lawasannya di bisnis maupun pemerintahan masih tertancap di kursi kekuasaan di negeri ini. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang ruang geraknya terbatas pada kemiliteran semata. Setelah tabukan datang bertubi-tubi pada Prabowo, Sumitro menasehatinya, "Pada hari-hari yang gelap, jangan pernah berharap kepada orang yang pernah kamu tolong, tapi akan selalu datang bantuan dari siapa saja.
kata Sumitro menasehati Prabowo. Ini nasihat yang dalam ya. Perjalanan Pak Ternyata Prabowo. nasihat orang tuanya menjadi kenyataan. Ada telepon dari Aman Yordania. Pangeran Abdullah yang sekarang menjadi Raja Yordania menelpon. Dia mengatakan, "What can I do? You're my friend," ucap Pangeran Abdullah kepada Prabowo Subianto melalui telepon. Gayung pun bersambut. Telepon dari Pangeran Abdullah ini kemudian menjadi tiket emas bagi Prabowo untuk terbang ke Yordania. Ternyata garis nasib mempertemukan mereka kembali setelah sekian lama tidak berjumpa. Mereka berkenalan saat menempuh pendidikan infanteri di Amerika Serikat, yang kemudian sama-sama. disambung saat menjalani latihan anti-teror di Jerman Barat. Hubungan dekat itu juga terus berlangsung ketika mereka kembali ke negeri masing-masing dan memegang pos komandan pasukan khusus. Pangeran Abdullah merupakan satu dari 3 nama yang paling dijagokan mewarisi tahta kerajaan Hasyimiyah itu. Sosoknya makin disorot pers setelah kesehatan Raja Hussein menurun drastis akibat kanker kelenjar getah bening. Abdullah adalah anak pertama dari istri kedua Raja Hussein, yaitu Antoinette Gardner alias Ratu Muna. Kans Abdullah sedikit terganjal karena alasan sepele. Ia lahir dari rahim perempuan berkebangsaan Inggris yang kemudian masuk Islam. Dari 4 istrinya, Raja Hussein memperoleh 11 anak. Raja yang paling lama memerintah di Timur Tengah itu juga mengadopsi seorang putri. Abdullah memimpin Komando Pasukan Khusus Kerajaan Yordania atau RJSOC yang sejarahnya berawal pada April 1963. Saat itu unit penerjun yang menerima penyematan wing menjadi cikal bakal pasukan khusus. 6 tahun kemudian, pada tahun 1969, terbentuklah Satuan Udara Setingkat Batalion Pasukan Khusus. Pasukan yang dilatih tentara Inggris itu menghadapi ujian berat perdana tatkala pecah perang sipil di kamp pengungsian Palestina pada tahun 1970. Peristiwa itu dikenal sebagai tragedi September Hitam. Setahun kemudian, kekuatan pasukan ditingkatkan menjadi Brigade Pasukan Khusus dengan tugas pokok merancang strategi pertahanan terhadap ancaman serius dari militer Zionis Israel. Yordania yang saat itu berpenduduk 4 juta orang juga menghadapi ancaman potensial dari sesama negara Arab tetangganya, terutama Irak dan Suriah. Wilayah perbatasan di tepi Sungai Yordan dan dataran tinggi Golan menjadi daerah panas sehingga sering dijadikan target latihan pasukan khusus. Negara Arab juga bergolak ya. Penyerbuan Hotel Intercontinental di Amman oleh gerilyawan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau FPLP pada tahun 1976 merupakan tonggak penting bak titik balik. Sejak saat itu, satuan anti teroris digalang sebagai kekuatan inti. Konon Pangeran Abdullah kagum dengan keberhasilan Prabowo memimpin operasi Raja Wali dalam pembebasan sandera di Mapenduma Irian Jaya. Pada bulan Mei tahun 1996, prajurit yang dipimpin Prabowo memang berhasil membebaskan 9 sandera yang disekap gerombolan Kelly Kualik selama hampir 4 bulan. Sukses itu mengundang banyak pujian, termasuk dari pasukan elit Israel, Inggris, dan juga Ini kejayaan Yordania. Pak Prabowo ya. Luar 20 biasa tahun nih. kemudian, RJSOC berfungsi sebagai komando payung bagi Brigade Pasukan Khusus dan pengawal kerajaan. Abdullah yang berpangkat Mayor Jenderal diangkat sebagai komandannya sejak tahun 1996. Secara struktural, komando itu mirip dengan pasukan khusus Amerika Serikat dan Inggris. Pengembangan unit operasinya diakui Abdullah terinspirasi oleh Kopassus ala Indonesia, tempat Prabowo pernah menjadi komandan jenderalnya. Pasukan khusus Yordania bertugas sebagai kekuatan strategis sepanjang pengerahan militer penuh. Misinya menghadang serangan yang tak konvensional dan bersifat dadakan. Pasukan itu juga berperan dalam menjaga pengamanan dalam negeri dan meredam gerakan teroris. Instalasi penting kerajaan di dalam dan luar negeri Yordania turut menjadi tanggung jawabnya. Tak pelak lagi, unit operasi khusus 71 merupakan kekuatan inti. Unit itu berada di garis depan dalam menjamin keamanan domestik Yordania, sekaligus stabilitas regional yang kian rentan. Konstelasi politik kawasan Timur Tengah kala itu memang sedang goyah. Kemungkinan pecah perang besar selalu terbuka setiap saat. Serangan udara Amerika Serikat terhadap Irak bisa menjadi pemicunya. Begitu pula peningkatan mobilisasi militer Israel dapat menggugurkan perjanjian damainya dengan Palestina dan negara Arab lainnya. Meski begitu, Abdullah konon tetap memandang Prabowo sebagai seniornya. Sewaktu prajurit Kopassus berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia, Mount Everest, Pangeran Abdullah mengikutinya dengan antusias.
Ia terharu ketika mendengar cerita bahwa suara takbir diteriakkan pertama kalinya dari situ. Ini udah teman baik ya, Raja Abdullah dari Jordania. Ini Everest. Ini mereka saat ini. Kedatangan Prabowo ke Yordania, negeri antik yang berjulukan Philadelphia Abadi dan menjadi lanskap film Philadelphia. Indiana Jones, rupanya berlangsung tanpa pengawalan ketat dan protokoler. Layaknya Prabowo yang lebih senang bergaya informal, Pangeran Abdullah juga biasa menyetir mobilnya sendiri. Pada hari dan jam yang ditentukan, sekitar pukul 1 siang, Prabowo berkunjung ke markas tentara pimpinan Pangeran Abdullah. Namun Prabowo mendapat hadiah kecil dari Abdullah. Untuk menyambut kehadirannya telah disiapkan upacara penyambutan tamu secara militer. Padahal Prabowo datang mengenakan busana kasual. Oleh anak buah Pangeran Abdullah, Prabowo dipaksa menginspeksi pasukan. Di ujung barisan, Pangeran Abdullah tampak tersenyum-senyum dan memeluk Prabowo. "Di sini Anda tetap jenderal," bisik Ini Abdullah. penghormatan ya buat Pak Prabowo. Selama di Yordania, konon Prabowo ditawari untuk bermalam di salah satu istana kerajaan. Tetapi Prabowo menolak. Ia lebih memilih tinggal di apartemen yang berdinding batu gurun warna abu-abu ketimbang berada di istana Pangeran Abdullah. Saat berangkat ke Yordania, Prabowo bahkan sempat dikabarkan mengusung 4 stafnya. Istrinya, Siti Hediati Heriadi atau Titi, tidak ikut bersamanya. Ia memilih tinggal di Amerika Serikat untuk menemani putranya yang belajar di sana. Ia pun jatuh cinta pada Yordania tanpa sengaja. "Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh elit politik Indonesia, negeri ini menerima saya dengan baik," kata Prabowo. Sementara Prabowo berada di Jazirah Arab ini, ada sejumlah tudingan yang dialamatkan padanya dari tanah air. Misalnya Prabowo diisukan melatih pasukan khusus di Yordania. Ada yang menduga ia menjadi semacam penasehat. Ada pula yang berspekulasi bahwa Prabowo melatih unit elit dari pasukan khusus itu. Kalau Yordania ingin minta pelatih asing, ngapain mesti mendatangkan dari Indonesia? Kita saja mendatangkan pelatih dari Barat. Jadi Yordania langsung mengambil dari sumbernya sana, kata seorang sumber yang namanya ogah muncul di majalah Gatra. Sesungguhnya tak ada yang aneh bila Prabowo berada di luar negeri. Ini bukan pertama kalinya ia berada di luar Indonesia. Hanya saja kepergian Prabowo kali itu terasa istimewa karena ia berada di mancanegara saat sejumlah kasusnya sedang disorot. Kerusuhan Mei tengah diselidiki dan perkara penculikan juga tengah bergulir di pengadilan. Mas, Apalagi keadaan tak politik sedikit panas di orang-orang yang Indonesia saat menyeret-nyeret itu ya. nama Prabowo dalam 2 kasus besar di dalam negeri itu. Ada pula yang mengabarkan bahwa Prabowo lewat PT Tirta Mas yang dimiliki Hasim Joyo Hadikusumo lebih tertarik dengan kegiatan ekspor. Karet, kopi dan rempah-rempah misalnya merupakan komoditi yang amat dicari di sana. Yordania merupakan pintu terbuka menuju Siantero Timur Tengah, bahkan bisa menembus pasar Eropa dan Asia Tengah. Kegiatan Prabowo memang tak terpantau. Resminya Prabowo mengatakan merintis bisnis keluarganya di bidang perdagangan umum. Dari teman-temannya di Jakarta, bahkan sempat tersiar kabar bahwa Prabowo sedang menjajaki bisnis minyak di sana. Wajar saja, memang selama ini kerajaan Yordania mengimpor 4,8 juta ton minyak dari Mesir dan Irak. Namun pada bulan April lalu, pemerintah Yordania mengumumkan ditemukannya cadangan minyak di bagian utara negeri itu. Yang pasti negeri yang luasnya 3/4 Pulau Jawa itu makmur karena pariwisatanya. Negeri ini kaya akan peninggalan sejarah, bahkan dari zaman 3000 tahun lalu. Yordania juga kaya dengan mineral fosfat. Cadangannya kira-kira 1,5 miliar ton, yang membuatnya menjadi negara penghasil fosfat terbesar kelima di dunia. Pendapatan per kapita penduduk negara itu kala itu sekitar $1.500 Amerika Serikat, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5% per tahun. Memang banyak peluang bisnis di sana bagi Prabowo. Nah, tadi dapat saksikan tadi perjalanan Pak Prabowo Subianto yang ramai nggak tahu ya cerita kisah Pak Prabowo ini yang menjadikan negara Jordania itu sebagai negeri keduanya, dan banyak kisah-kisah yang dapat kita pelajari daripada pengalaman dan juga sejarah
cerita Pak Prabowo ini. Dan memandangkan durasi video ini agak panjang, jadi AS akan buat menjadi dua sesi atau dua segmennya. Jadi ini yang pertama, dan AS akan sambung di orang kata yang kedua, di part keduanya. Okay, ada dua part yang akan AS tengok, dan ini adalah part pertama, dan kita akan jumpa lagi di part kedua kerana video ini terlalu panjang durasinya, jadi kita jumpa lagi di part yang kedua. Dan di awal video ini AS rasa macam sesuatu yang kita tidak pernah tahu sebelum ini, dan memberikan satu info yang bagus untuk AS, khususnya untuk tahu, dan kalian juga kita menilai tentang persahabatan yang luar biasa Pak Prabowo dengan King Abdullah, dan itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng guys. Okay, kita ketemu lagi insyaAllah, lanjut di part 2 nya. Kalian ingin komen apa-apa, titip komen di bawah ya, untuk ketahui lebih lanjut tentang Pak Prabowo Subianto ini. Okay, jumpa lagi insyaAllah di lain video. Assalamualaikum semua, jaga diri, dadah.